kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan. Sebab Engkau Allah yang maha besar. Kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, untuk kembali beribadah kepadamu Tuhan, terima kasih, ini semua kemurahan-Mu saja. Bukan karena gagah hebat kami, tapi oleh karena kemurahan-Mu. Tuhan, sore hari ini kami siap untuk beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja dan berkuasa. Dan kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati berkat firman-Mu. Biarkanlah roh dan jiwa kami terus haus. Haus Tuhan akan hadirat-Mu, akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah terus dalam kehidupan kami, terlebih sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Mars wanita. Seberapa yang ada sore hari ini, mari kita mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita tahu kondisi di luar cuacanya sangat dingin, hujan, tapi tidak menghalangi sukacita kita sore hari ini. Kita mau besarkan nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan, sebab Tuhan Yesus yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Amin, puji nama Tuhan. Terhilang
ada yang merasakan, tidak ada yang tidak merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Semuanya merasakan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kalau ketika kita mau menyerahkan, menyandarkan seluruh pengharapan hidup kita kepada Tuhan Yesus, sungguh luar biasa kehidupan kita senantiasa ditopang oleh Tuhan Yesus. Matur nuwun sajeke kula nderek Gusti. Sani berkati
Bagian ini mengingatkan setiap kita ya Bapak, ya Ibu-ibu, tak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Betapa besarnya kasih-Nya, betapa baiknya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saya percaya sore hari ini kasih dan kebaikan Tuhan sudah dilimpahkan kepada ibu-ibu semua. Sore hari ini kami berikan kesempatan untuk ibu-ibu untuk menyaksikan cinta kemurahan Tuhan. Kalau ada, monggo kami persilahkan. Kalau tidak ada, mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari minta hikmat yang dari Tuhan. Biarlah setiap hati kita boleh dijamah, diurapi oleh Tuhan. Setiap benih firman yang ditaburkan boleh tertanam dalam kehidupan kita, dan kita mampu taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih memiliki Tuhan Yesus yang ajaib. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kehidupan kita, menjadi kekuatan kita, menjadi sumber pengharapan kita. Mari terus andalkan Tuhan, mari terus berharap kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Dan
kami ya Tuhan. Hanya Engkau tempat sandaran kami yang kami terus andalkan di dalam hidup kami. Untuk kami menjadi wanita-wanita Ester yang tangguh di dalam Theophilus ini Bapa. Bapa yang baik, kami sudah mengagungkan Engkau. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau Bapa. Biarlah pujian ini adalah pujian yang berkenan di hadapan Engkau. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kami dengan kuasa, dengan urapan yang daripada Allah. Biarlah setiap firman yang dibentangkan adalah seutuhnya daripada Allah. Bukan oleh karena kuat gagah kami memberitakan suara hati-Mu, tapi seutuhnya hanya Roh Kudus yang kami andalkan Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk para wanita Ester yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan belajar. Saya belajar untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah saya katakan tema yaitu kembali ya. Di sini kita akan baca di dalam Esra ayat yang ke-1 sampai yang ke-11, tapi kita akan baca Esra 1 ayat 1 sampai yang ke-5. Di situ berikutnya tentang Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya atau kembali kepada negerinya. Sudah semua? Mari kita baca sama-sama. Esra 1 ayat 1 sampai yang ke-5. 2, 3. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tertulis pengumuman ini. Beginilah perintah Kores: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yaitu Allah yang diam di Yerusalem, dan setiap orang yang tertinggal harus disokong oleh penduduk tempat dengan perak dan emas, harta, benda, dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga Yehuda dan orang Binyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yaitu setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Allah tidak pernah ya membuang atau menghukum setiap umat-umatnya. Di sini Allah mempunyai inisiatif ya untuk memberi pelajaran bagi bangsa Israel. Kenapa Allah memberi pelajaran bagi bangsa Israel? Ya, karena kita tahu bahwa bangsa Israel adalah orang yang tidak setia kepada Allah. Allah menghendaki setiap umatnya untuk setia kepada Allah. Dan Allah sendiri sudah setia kepada kita semua. Karena bangsa Israel ini ya, dia menyembah berhala.
Dia melakukan dosa di hadapan Allah. Allah sudah memperingatkan, ya, melalui Raja Salomo. Kalau saya akan baca di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat yang ke-7, ini peringatan Allah memberi peringatan, mengingatkan kepada Raja Salomo. 1 Raja-Raja 9 ayat yang ke-7, maka aku melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Allah sudah memperingatkan Raja Salomo untuk dia tidak menyembah berhala. Karena kita tahu Raja Salomo banyak istri, ya, 1000 istrinya. Tetapi ketika Allah ini memberi peringatan, mengingatkan Salomo, ya, dia masih melakukan dosa. Dia mengikuti istri-istrinya yang menyembah berhala. Dan Allah sanggup menunggu. Allah memberikan kesempatan kepada Raja Israel. Bahkan di sini saya membaca itu ada 19 Raja Israel melakukan dosa. Sedangkan Raja Salomo itu memerintah bangsa Israel itu 40 tahun. Yang paling lama Raja Daud, ya, 45 tahun, ada yang 7 hari, ya. Karena apa? Dosa. Allah sudah memperingatkan. Bahkan kalau kita tahu bahwa 9 generasi raja itu melakukan dosa, Allah sanggup menantikan. Allah memberi kesempatan kepada umat Israel. Tapi karena dia bandel, ya, dia tidak dia mengabaikan peringatan daripada Allah. Makanya Allah memberi pelajaran, dia dibuang ke Babel. Selama berapa tahun? 70 tahun. Itu supaya bangsa Israel itu belajar, ya, untuk setia kepada Allah. Itu inisiatif Allah sendiri. Bukan Allah tidak mengasihi bangsa Israel. Bahkan yang diambil oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu orang-orang yang pandai, termasuk Daniel, ya, ketiga temannya itu diambil ke Babel. Kalau kita jadi orang tua, ya, kalau anak kita melakukan salah, 1 diperingatkan, 2 diperingatkan, ya, apa? Terus sampai selamanya terus memperingatkan, jelas harus memberi pelajaran, ya. Harus dipukul, kadang seperti itu, ya. Karena Allah ini mengasihi, karena bentuk kasih Allah, kesabaran Allah, anugerah Allah kepada umatnya, Ia selalu memberi kesempatan untuk bertobat. Selalu memberi waktu untuk mereka menyadari kesalahannya. Tetapi bangsa Israel ini menolak, ya. Bahkan di dalam Roma 2 ayat yang ke-4 ini sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala kemarin Minggu, ya. Di situ dikatakan Roma 2 ayat yang ke-4, mengapakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau bertobat? Ya. Bangsa Israel menganggap remeh peringatan Tuhan. Bangsa Israel mengabaikan peringatan daripada Tuhan untuk bertobat. Menganggap sepi janji Allah, menganggap sepi setiap perkataan Allah, dia mengabaikan. Inilah manusia.
selalu mengabaikan, mengentengkan, ya, mengentengkan nasihat-nasihat firman Tuhan. Banyak orang sudah menerima kemurahan Tuhan. Banyak orang sudah menerima penebusan karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Namun terkadang manusianya tidak menghargai. Terkadang manusianya ini melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran Allah. Sedangkan Allah selalu memberikan jalan keluar. Allah selalu memberikan waktu di dalam setiap orang-orang yang melakukan dosa. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai wanita-wanita Ester GBDI Theophilus, kita jangan pernah mengabaikan apa yang menjadi didikan Allah, apa yang menjadi nasihat Allah, yaitu kebenaran firman Allah. Memang tegas firman Allah, terkadang slow, ya. Tetapi ketika kita ditegur firman Allah, ketika kita dibentuk oleh firman Allah, kita mau hidup kita ini sesuai dengan kemauan Tuhan. Hidup kita harus hari-hari ini di akhir zaman harus sesuai kebenaran firman Allah. Kenapa di sini dikatakan harus kembali? Kembali juga pun itu ketika bangsa Israel di Babel selama 70 tahun, ya. Allah pun mempunyai inisiatif, dia mempunyai pemikiran kepada bangsa Israel. Dia tidak membuang bangsa Israel begitu saja. Ya. Dikatakan di Esra yang ke-1 tadi, ya, dikatakan pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Allah menggerakkan hati Kores untuk bangsa Israel ini kembali kepada Yerusalem. Kita tahu siapa Raja Kores ini. Dia orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia orang dunia. Ya. Dia orang yang tidak mengenal siapa Allah itu. Tetapi kalau Allah sudah menggerakkan, kalau Allah sudah mendorong atau membuka hati orang yang tidak kenal Allah maupun orang yang jahat sekalipun, karena Allah menggerakkan hati Kores ini untuk dikatakan dia untuk mengembalikan bangsa Israel kembali ke Yerusalem, di mana di situ ada bait Allah, Allah tinggal di situ. Ketika kita gak punya apa-apa, kita orang yang mungkin kok seperti ini terus hidup saya, Allah sanggup menggerakkan hati siapapun. Kita gak usah khawatir akan kehidupan pengikut Tuhan. Ketika kita terus kembali dalam hadirat Allah, ketika kita kembali dalam kehendak daripada Allah. Di sini Raja Kores ini untuk menggenapi firman Allah, karena Allah menggenapkan nubuatan yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia. Bukan hanya dia digerakkan, ya wis mulia bangsa Israel karena banguno bait Allah. Enggak cuma itu, ini bukti nyata secara lesan, bahkan tertulis sah nyata. Bangsa Israel disuruh pulang ke negeri asalnya. Tetapi Raja Kores di sini bukan hanya seperti itu. Allah menggerakkan, kalau Allah sudah menggerakkan orang jahat sekalipun, tidak mengenal Allah sekalipun secara total. Di situ di ayat selanjutnya dia dikatakan Kores ini memberikan untuk membangun kembali bait Allah, rumah doa bagi bangsa Israel. Kembalinya bangsa Israel supaya bertobat, ya.
bertobat penuh di dalam Allah, karena Allah mengendaki ya untuk setiap umatnya itu memuji Allah, mengagungkan Allah. Allah nggak butuh kita ya, sebetulnya Allah nggak butuh kita. Allah kaya kok, Dia yang mempunyai surga bumi semua milik Tuhan. Tetapi Allah mengendaki setiap orang percaya, setiap pengikut Kristus untuk membangun rumah doa di dalam kehidupan kita semua. Ketika Allah menggerakkan Raja Kores ini di ayat selanjutnya, Dia memberikan semua ya, di sampai ayat 1 sampai 11 itu. Dia memberikan hartanya, Dia memberikan apa yang sudah diambil dari bangsa Israel. Secara total untuk membangun ya bait Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai wanita-wanita Ester, sebagai wanita, sebagai pondasi dalam kehidupan rumah tangga ibu-ibu sekalian? Apakah kita sudah membangun mezbah dengan Tuhan? Apakah kita sudah membangun mezbah dengan keluarga kita? Beberapa bulan ini Bapak Gembala, ya, Wakil Gembala, semua memperlengkapi kita untuk bagaimana cara kita berdoa. Bagaimana kita mengucapkan doa-doa itu kepada Allah supaya Allah itu berkenan. Karena doa orang benar itu kuasanya besar. Ini yang dikehendaki Allah. Sebagai wanita-wanita Ester GBDI Theophilus, untuk menjadi penyembah Allah, untuk menjadi pengagungan untuk Allah ya. Karena dikatakan kemarin hari Minggu di Filipi 2 ayat 13 ya, bukan karena inisiatif kita memuji Allah, bukan karena inisiatif kita membangun bait Allah, karena inisiatif dari Allah. Karena kerja dari Roh Kudus yang menggerakkan hati setiap manusianya. Ya terkadang manusianya ini loh, wangele tengah mati. Kalau doa wes kecel, ya memang roh itu menurut, daging ini lemah. Kalau kita mau dorong kita untuk membangun kembali hubungan dengan Allah, membangun relasi dengan Allah, itu tergantung kita sendiri dengan Allah. Allah sudah menggerakkan, Allah sudah membuka hati kita, Allah sudah mendorong kita. Karena umat-umat Allah itu untuk menggenapi firman Allah. Mari wanita-wanita Ester yang dikasihi Tuhan, kita terus akan membangun kembali rumah Tuhan, yaitu hidup kita. Ya. Allah sanggup menggerakkan siapapun. Allah sanggup menolong setiap kita. Kalau niat kita ada suatu dorongan di dalam hidup kita, dengan Roh Kudus, kita akan terus membangun doa. Memang kata doa itu gampang dikatakan. Di gereja besar sekalipun yang doa itu enggak ada 100. Bahkan jemaatnya banyak ya. Memang sulit. Tetapi kalau kita mau dorong kehidupan kita kembali lagi kepada doa kita, apakah enggak ada masalah? Hidup ini proses. Ketika kita terus membangun hubungan kita dengan Allah, ya, kita terus ada urapan, ada kuasa di dalam kehidupan kita. Bentuk dari kasih Allah kepada kita untuk kembali itu. Untuk Tuhan kita dibawa, untuk bangsa Israel dibawa sebagai rencana daripada Allah sendiri. Kita pun dibawa Allah untuk mengenal pribadi Allah.
Ya, kita bukan hanya kiasan yang dilihat seperti itu. Tetapi Tuhan mau kita menggenapi rencana Allah. Karena segala sesuatu kita mau tunggu waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu di akhir zaman ini. Kegenapan sudah ada. Tetapi tergantung daripada kita sendiri. Kita mau percaya setengah-setengah atau percaya sepenuhnya hati kita kepada Tuhan untuk kita dibentuk oleh Tuhan. Untuk kita dipersiapkan Allah untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak daripada Allah. Setiap kita pasti ada pergumulan. Setiap kita pasti ada persoalan masalah kehidupan kita. Ya. Apalagi kalau sudah keluarga yang sendiri gini, ada masalah. Ada suami, ada masalah lagi. Ada anak, ada masalah lagi. Ya. Tetapi kalau kita menggantungkan seutuhnya kepada Allah, kita membangun lagi relasi hubungan dengan Allah, itu harus kita lakukan secara disiplin kehidupan kita. Gak waktu kita makan atau mau tidur atau mau pergi, tapi kita mau disiplinkan hidup kita dengan doa. Doa itu mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nyatanya ini, Esra menulis ini, ya. Sebagai manusia nggak mungkin dijajah, dibawa ke negeri orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, karena cintanya Allah yang begitu besar, walaupun disakiti, tetapi Allah senantiasa menolong setiap kita semua. Ya. Mari kita terus mengagungkan Allah. Iman kita hari-hari ini semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Ya. Gak bisa tanpa doa. Orang yang tidak doa itu sakit secara rohani. Tetapi kalau kita doa, itu menjadikan kekuatan. Bukan saja secara jasmani, tetapi kerohanian kita ini, pengenalan kita akan Kristus. Siapa Kristus? Ya. Kristus pun mengajarkan kita untuk berdoa. Masa kita sebagai pengikutnya nggak pernah berdoa? Tuhan hanya menginginkan kita untuk berdoa, memuji, mengagungkan Allah. Mari wanita Ester, kita akan mengasihi Allah seperti Allah sudah mengasihi kita dengan segenap hatinya. Kita mau mengasihi Allah demikian, lebih daripada Allah kalau bisa. Kita terus berusaha. Hidup kita harus benar-benar sesuai dengan pribadi daripada Kristus. Ini akhir zaman. Kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita iman kita semakin hari semakin goyah, kita akan terus hidup dalam pengagungan kita kepada Tuhan. Kita melekat di dalam Tuhan. Karena ketika dalam hadirat Allah, ketika kita tinggal di dalam Allah, ada sesuatu yang Allah kerjakan. Kalau kita mau setia kepada Allah, kalau kita mau menuruti setiap perintahnya, menuruti setiap firman-Nya, karena Allah yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kita. Pelajaran apa yang kita dapat tentang Esra ini? Dikatakan kita harus membangun kembali persekutuan doa kita seperti gereja mula-mula. Gereja mula-mula sudah diterangkan pada waktu itu, ya. Selalu bersekutu dengan Tuhan. Dia mengingat kebaikan Tuhan, dia mengingat pengorbanan Tuhan,
dia mengingat kasih Tuhan yang besar, dia selalu berdoa. Ini pun yang diajarkan firman Tuhan kepada kita saat malam hari ini. Dan kita, ya, pelajaran yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah sanggup menggerakkan siapapun dalam kehidupan kita. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang jahat sekalipun sanggup menolong kita. Cara Tuhan, cara yang luar biasa untuk menolong setiap kehidupan kita. Ketika kita terus mendisiplinkan kerohanian kita dengan doa. Yang ketiga, yang terakhir, pelajaran yang kita dapat. Kita berusaha mewujudkan kerinduan hati Allah untuk kembali diam tinggal di dalam bait-Nya. Dan kita harus sadar bahwa kita perlu Tuhan Yesus. Kita perlu kuasa Allah. Kita perlu kehidupan Allah, firman Allah itu, pribadi Allah itu campur tangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau tinggal di dalam Allah, kita pun akan merasakan kesusahan. Tinggal di dalam hadirat Allah pun masih ada proses. Apalagi di luar hadirat Allah, di luar kasih Allah. Ketika kita terus hidup tinggal di dalam Allah, ada janji Allah yang luar biasa, yaitu keselamatan, hidup kekal yang akan kita terima di dalam kehidupan kita. Tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Jadikan hidup kita sebagai wanita, sebagai penolong. Kita mau terus hidup tinggal di dalam hadirat Allah, membangun kembali mezbah Allah kembali dalam hidup kita. Kalau kita hari-hari ini mungkin karena kesibukan, karena situasi, kita lupa untuk berdoa. Mari wanita-wanita Esther, GBD Theophilus, kita bangun kembali doa, hubungan kita dengan Allah lebih lagi, karena doa ini mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan tidak saya perpanjangkan. Kita akan angkat pujikan. Jadikan aku rumah doamu. Haleluya Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Mari kita bawa kehidupan kita ke tempat kudus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Buka hati, buka pikiran kita, buka Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau setia di dalam doa kami kepadamu ya Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu
kasih Tuhan. Pujian ini mengatakan, jadikan aku mesbah doamu. Jadikan kami adalah rumah doamu. Bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa. Kalau ibu-ibu mempunyai kerinduan untuk menjadi rumah doa, saat ini kita mari mohon Roh Kudus, berikan kami roh doamu dalam setiap wanita-wanita Ester GBD Theophilus. Karena kami tanpamu kami tidak mampu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau melihat setiap kami ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bawa kehidupan kita malam ini, mulai malam ini kepada Tuhan. Ku bawa hidupku, kami serahkan nanti kepada Ibu Gembala. Amin. Amin. Oh Yesus, hidupku sekarang berteman kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang baik, sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, Kau telah mengurapi kami. Firman yang telah diperdengarkan Tuhan, biarlah menguatkan kami Tuhan Yesus. Kami ingin setia Tuhan. Kami ingin menjadi wanita-wanita yang setia dalam doa Tuhan. Karena kami adalah penolong dalam keluarga. Kami percaya Tuhan dalam doa Tuhan, Engkau akan mengurapi kami semuanya Tuhan. Engkau akan menjawab apa yang menjadi permasalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman yang diperdengarkan Tuhan
dapat kami lakukan Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan, ibadah yang diberkati pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus, para pelayan-pelayan yang telah melayani Engkau. Terlebih yang telah membenarkan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi tambah hari tambah heran. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar umat-umat-Mu akan pulang. Engkau sertai perjalanan pulang umat-umat-Mu sampai di rumah dengan selamat. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.